Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, Shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para alim ulama, para asatidz yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Ghani, juga sahabat saya Al-Ustadz Kiai Haji Muhyiddin Abdul Fattah, jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Ma'sum, Masjid Baitul Ma'sum Rawamangun yang juga saya hormati, para tokoh masyarakat, para sepuh, bini sepuh yang saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini di Masjid Baitul Ma'sum yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita berkumpul di tempat yang penuh barakah ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi pertanda besok kita di akhirat berkumpul bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini tema Isra Mi'rajnya adalah membentengi diri dari faham-faham yang tidak benar, kira-kira begitu. Dan memang betul, peringatan Isra Mi'raj ini, peringatan Isra Mi'raj juga peringatan hari-hari besar Islam yang lain, penting untuk kita rayakan. Mengapa? Karena peringatan-peringatan seperti ini dapat menjadi benteng bagi kita dari faham-faham yang tidak benar, terutama berkaitan dengan pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga berkaitan dengan akidah-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain. Mengapa begitu? Dengan peringatan hari-hari besar Islam, peringatan hari besar ini biasanya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Tahun Baru Islam. Biasanya hari-hari besar Islam ini ada hubungannya dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini para ulama, para ustaz biasanya menjelaskan sifat keagungan para nabi. Apa perlunya kita mengetahui sifat keagungan para nabi? Sangat penting. Kita ini masyarakat kalau gak tahu sifat-sifat keagungan para nabi, mudah percaya, terpengaruh dengan nabi-nabi palsu. Kalau gak tahu, sekarang ini di negara kita banyak barang palsu, handphone palsu ada. Barang sudah maklum ya, orang-orang palsu itu banyak di negara kita. Betul? Ustadz palsu ada apa enggak? Banyak ya. Ustazah palsu ada? Kiai palsu ada. Oh, nabi palsu banyak, apalagi kiai palsu.
Nah, orang yang tidak pernah belajar pada ustadz yang asli gampang ketipu dengan ustadz yang palsu. Karena pakaiannya sama, sorbannya sama, songkoknya sama, tapi ilmunya beda. Kalau kiai palsu ini biasanya cuma provokasi, marah-marah provokasi. Kalau ustadz yang asli gak provokasi, dingin biasanya, sejuk keterangannya. Orang yang tidak mengetahui sifat keagungan para nabi mudah terpengaruh dengan nabi palsu. Karenanya di dalam kitab-kitab akidah diterangkan sifat wajib para nabi, para rasul. Ada 4: syidik, amanah, tabligh, fatanah. Sebenarnya kata para ulama di dalam kitab-kitab tauhid, sifat wajib para nabi tidak hanya ada 4, lebih dari 4. Di antaranya sifat wajib para nabi harus laki-laki, gak ada nabi perempuan. Karena kalau perempuan ini repot, ribet, punya tamu bulanan. Kalau lagi datang bulan, ini gak boleh duduk di masjid, gak boleh baca kitab suci. Malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu, nabinya datang bulan, gak jadi. Tapi ya di negara kita ada juga nabi perempuan, ada. Nah ini kalau kalau ada orang perempuan ngaku dapat wahyu, itu namanya orang gila. Bahasa Jawanya orang edan. Dan namanya memang edan. Yang percaya lebih gila lagi. Ini perempuan ya, nggak ada. Kemudian lagi sifat wajib para nabi kata para ulama ayyakuna akmalan nas. Harus manusia paling sempurna khalqan wa khuluqan, baik fisik maupun budi pekerti. Secara akhlak para nabi ini sempurna. Artinya seandainya kita punya seorang guru, seorang tokoh pemimpin, akhlaknya baik, orang-orang senang pada beliau, dibandingkan akhlak para nabi gak ada apa-apanya. Karena para nabi memang sempurna. Itu secara akhlak. Bukan hanya secara akhlak, secara fisik para nabi ini sempurna memang. Secara fisik sempurna, gak ada cacat. Gak ada nabi itu cacat akhlak apalagi atau cacat fisik, gak ada. Contoh misalnya kekuatan. Dari segi kekuatan fisik, para nabi ini gak ada yang fisiknya loyo, mudah capek, mudah loyo, gak ada. Karena para nabi kekuatan fisiknya 40 kali orang biasa. 40 kali. Dan itu kata para ulama 40 kali penduduk surga. Tahu kekuatan orang surga. Laki-laki itu kalau masuk surga, kalau di dunia belum kawin, dapat jatah bidadari minimal 70. Itu bidadari. Kalau di Rawamangun punya 3, nanti 73 itu. Sama yang bawa dari Rawamangun. Itu walaupun 70 gak perlu minum obat, gak perlu cari madu, gak perlu minum degan atau apa lagi. Gak perlu. Gak perlu hajar jahanam, gak perlu. Karena kekuatannya super memang di surga. Para nabi 40 kalinya orang itu. Karenanya para nabi gak ada yang penakut, karena memang fisiknya kuat. Rasulullah SAW selama di Mekah dimaki-maki, dihina, diganggu, gak melawan. Itu bukan karena takut, tapi karena memang menjalankan perintah Allah, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi, ambillah sifat pemaaf. Diperintahkan selalu memaafkan, ya maafin terus sudah. Dimaki-maki maaf, dimaafkan. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan karena takut, tapi karena perintah dari Allah. Karena secara fisik para nabi 40 kali orang biasa. Ini dari segi kekuatan. Dari segi penampilan juga begitu. Para nabi ini fisiknya paling gagah, lebih gagah daripada orang biasa. Kemudian penampilannya lebih ganteng, lebih tampan dari orang biasa.
Mengapa para nabi wajib lebih ganteng? Kata para ulama, ayyakuna ajmalan nas. Seorang nabi, seorang rasul wajib lebih ganteng daripada orang biasa yang bukan nabi. Kalau ada nabi kalah ganteng dengan orang biasa, umatnya bisa keliru. Mana yang nabi, mana yang bukan. Saya dulu awal-awal diundang ceramah oleh orang. Karena belum masuk YouTube, belum masuk medsos ya, apalagi TV. Memang orang kampung jauh dari TV, orang nggak kenal. Beberapa kali saya undangan ke daerah di luar daerah, di Denpasar, di Jogja, di Bali. Saya dulu badan saya kurus, berat badan 40 kilo. Sekarang 60 lebih karena sering undangan ke Jakarta. Makanannya cocok, makan terus. Karena badan kecil ya, kurus, mungkin dianggap masih anak-anak. Sopir saya badannya besar, tinggi. Turun dari mobil, jamaah satu masjid mencium tangan sopir. Dikiranya itu Kiai Idrus, saya dikira muridnya mungkin. Kalau para nabi gak ada yang begitu. Makanya di dalam kitab-kitab sirah ya, Rasulullah SAW kalau berdiri sendirian kelihatannya sedang, ideal, tidak tinggi, tidak pendek. Karena orang tinggi biasanya dilecehkan oleh kawan-kawannya, apalagi pendek. Tapi kalau Rasulullah berdiri dengan orang yang tinggi, Rasulullah sedikit lebih tinggi. Oleh Allah dijaga, gak boleh kalah dengan siapapun. Itu sifat wajib para nabi. Harus ganteng, harus ya macam-macam lah, sifat wajib. Makanya di dalam kitab tauhid diterangkan sifat jaiz. Para nabi ini punya sifat jaiz. Disebut dengan sifat jaiz itu sifat-sifat kemanusiaan yang boleh terjadi bagi para nabi. Disebut dengan al-a'rad al-basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-aliyah. Sifat-sifat kemanusiaan boleh terjadi kepada para nabi selama tidak menurunkan derajat mereka yang luhur. Contoh, makan, para nabi juga makan. Tidur, para nabi juga tidur. Berkeringat, para nabi juga berkeringat. Tapi beda, tidurnya beda. Kalau kita ini kalau tidur, belum tidur sudah lupa segalanya. Kalau para nabi dikatakan di dalam Sahih Bukhari, tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum. Mata mereka tidur, hati mereka tidak pernah tidur. Senantiasa berzikir kepada Allah. Kita ini belum tidur sudah tidur kadang. Baru ngantuk sudah tidur, sudah lupa segala-galanya. Itu namanya al-a'rad al-basyariyah. Keringat, kita ini kalau keringatan baunya tidak sedap. Kalau nabi ini keringatnya harum. Makanya di antara nama Rasulullah SAW itu disebut dengan at-tayyib, orang yang harum. Karena memang Rasulullah itu gak pakai parfum harum. Ludahnya harum, keringatnya harum, disebut at-tayyib. Kita ini namanya tayyib, tapi orangnya gak harum. Perempuan namanya tayyibah, wanita yang harum, orangnya gak harum. Ini namanya sifat wajib. Nah, sifat kesempurnaan para nabi seperti ini masyarakat perlu tahu. Mengapa? Kalau gak tahu gampang percaya dengan nabi palsu. Orang yang percaya nabi palsu itu gak tahu sifat wajib para nabi. Coba tahu, gak bakalan percaya. Coba cari di Google wajah-wajah orang yang ngaku jadi nabi, gak ada yang ganteng. Yang lebih ganteng dari mereka banyak. Padahal para nabi itu manusia pilihan, manusia sempurna. Ini yang sempurna apanya ini? Yang mau dipilih apanya? Gak pas. Ini sifat wajib. Nah, makanya hari besar Islam seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan lain sebagainya penting kita rayakan. Mengapa? Agar umat Islam mengenal, mengetahui keagungan dan kesempurnaan para nabi. Agar keyakinannya, i'tiqadnya ini kuat, tidak goyah
dengan isu-isu yang berkembang dari masa ke masa. Nah, ini pentingnya Isra Mi'raj. Kemudian Isra Mi'raj itu sebenarnya apa? Saya pada malam ini tidak akan berbicara cerita tentang Isra Mi'raj dari A sampai Z, karena itu sudah biasa diceritakan ya. Dan biasanya di mana-mana ya ceritanya banyak orang tahu. Tapi yang penting untuk kita ambil hikmahnya pada malam ini, Isra Mi'raj itu adalah pelajaran-pelajaran penting yang berkaitan dengan keyakinan kita, dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Apa saja di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini? Peristiwa Isra Mi'raj, keyakinan penting yang perlu kita tahu. Isra itu artinya Rasulullah SAW dijalankan pada waktu malam, diberangkatkan pada waktu malam, pada sebagian malam. Rasulullah itu dijalankan Isra Mi'raj ini hanya sebagian malam. Dalam sebagian riwayat Rasulullah kembali lagi ke Mekah, tempat tidurnya itu belum dingin. Tempat tidur itu kalau orang baru bangun ya, karena kena kena hawa yang dari badan ini kan hangat. Kalau sudah lama kasur itu jadi dingin. Rasulullah pulang nih nggak dingin masih, dari cepatnya Isra Mi'raj. Ini namanya Isra Mi'raj. Dulu Isra Mi'raj ini memang menjadi menjadi taruhan keimanan. Karena sekejap pergi ke Palestina, lalu ke langit ketujuh, lalu Sidratul Muntaha das Mustawa, pulang lagi pada malam itu. Perjalanan cepat dulu memang sulit dinalar. Tapi sekarang ini perjalanan cepat sudah biasa. Saya tadi malam masih ceramah Isra Mi'raj di Mempawah, Kalimantan Barat. Tadi pagi dari Pontianak pukul 7 sampai di Cengkareng jam 8:30. 1,5 jam sudah sampai di sini. Cepat sekali. Sudah biasa. Artinya bukan untuk merasionalkan secara nalar, itu bukan sesuatu yang sulit pada zaman sekarang. Itu Isra. Nah, Isra Mi'raj ini Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril mengumandangkan azan. Lalu para nabi, para rasul berkumpul berbaris membentuk saf-saf. Rasulullah didaulat menjadi imam salat. Setelah itu Rasulullah naik ke langit pertama, berjumpa dengan Nabi Adam di langit pertama. Mengapa di langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam? Kata para ulama, karena Nabi Adam itu ayah umat manusia. Sudah sewajarnya seorang ayah menjaga pintu. Kalau ayah ini punya anak, punya cucu, biasanya jaga pintu. Langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa. Mengapa berjumpa dengan Nabi Isa? Karena Nabi Isa ini nabi yang paling dekat masanya dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan akan turun pada akhir zaman. Langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Begitu berjumpa dengan Nabi Yusuf, Rasulullah terkejut karena ganteng sekali. Rasulullah tanya sama malaikat Jibril, "Man hadza ya Jibril?" Ini siapa Jibril? Ganteng sekali. Di Mekah gak ada ini, apalagi di Rawamangun. Malaikat Jibril jawab, "Hadza akhuka Yusuf wa qad u'diya syatral husni." Ini saudara kamu Nabi Yusuf, oleh Allah diberikan 50% ketampanan. Jadi Nabi Yusuf ini oleh Allah diberikan 50%, tampannya dapat 50. Kalau Rasulullah dapat 100. Kita ini orang Indonesia dapat berapa kira-kira? Ya dapatlah walaupun dikit-dikit. Mengapa pada langit ketiga Rasulullah berjumpa dengan Nabi Yusuf? Karena besok umatnya beliau yang laki-laki kalau masuk surga wajahnya seperti Nabi Yusuf. Amin Allahumma amin. Orang itu kalau masuk surga besok usianya 33 tahun. Usia sempurna.
Wajahnya seperti Nabi Yusuf, ganteng semua. Usianya 33, gak ada yang tua. Yang tua muda lagi. Itu surga. Nah, pelajaran apa dari peristiwa ini? Lalu Rasulullah naik ke langit keempat. Sampai langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris, karena Nabi Idris derajatnya tinggi. Langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Lalu melewati langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha dan Mustawa. Nah, ini artinya apa? Ini menjadi lambang, menjadi simbol, menjadi dalil bahwa baginda Rasulullah SAW adalah makhluk Allah yang paling mulia, makhluk Allah yang paling utama. Itu Rasulullah. Rasulullah ini lebih mulia daripada nabi-nabi dan para rasul yang lain, bahkan lebih mulia dari makhluk-makhluk yang lain. Itu Rasulullah. Nah, ini penting ditanamkan, karena sekarang sebagian orang-orang yang gak mau Isra Mi'raj, tidak meyakini Rasulullah makhluk paling mulia. Ada orang yang gak senang Isra Mi'raj, menyampaikan khutbah di Kalimantan Timur. Dia bilang, apa benar Rasulullah itu manusia paling sempurna? Loh, terus kalau bukan Rasulullah, siapa yang sempurna? Apa kamu? Kan enggak. Ya Rasulullah lah. Di dalam Al-Quran ditegaskan, wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Masing-masing para nabi, para rasul kami jadikan lebih utama daripada semesta alam. Lebih utama artinya lebih sempurna daripada semesta alam. Dan Rasulullah yang paling utama, paling mulia dibandingkan mereka. Nah, kemudian hubungannya dengan umat Islam. Karena Rasulullah ini Rasul paling mulia, Rasulullah ini Nabi yang paling utama, maka konsekuensinya umatnya beliau juga umat paling mulia. Umatnya Rasulullah ini umat paling utama, paling mulia. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Jadi umatnya Rasulullah ini golongan terbaik bagi umat manusia. Ini terbaik dibandingkan siapa? Ini terbaik dibandingkan umat-umat para nabi dan para rasul sebelumnya. Umat-umat terdahulu yang masih lurus, yang masih bertauhid. Bukan dibandingkan orang-orang kafir yang ada sekarang, bukan. Umatnya Rasulullah ini dibandingkan umatnya nabi-nabi dulu lebih afdal, lebih utama. Makanya di dalam kitab-kitab tafsir, ketika menafsirkan ayat ini biasanya disampaikan hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, antum tufuna sab'ina ummatan. Kalian adalah penyempurna 70 golongan. Jadi umatnya Rasulullah ini, umat Islam, penyempurna 70 golongan. Namanya penyempurna, orang kalau makan, makanan terakhir biasanya bagaimana? Biasanya yang manis, yang sedap, yang enak, bukan yang pedas apalagi pahit. Karena penutup, antum khairuha wa akramuha 'ala Allah azza wa jal. Kalian adalah yang terbaik dan yang paling mulia di hadapan Allah azza wa jalla. Nah, ini artinya apa? Umatnya Rasulullah lebih mulia, lebih utama daripada umatnya nabi-nabi terdahulu. Ini umatnya Rasulullah. Karenanya gak bisa disamakan dengan umatnya nabi-nabi terdahulu, apalagi disamakan dengan orang kafir sekarang. Gak bisa. Karena sekarang ini ada yang menyamakan orang Islam dengan orang kafir.
Mengapa? Katanya orang kafir sekarang tuh gak ada, mereka cuma non muslim. Orang liberal ini berpendapat orang Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha, Majusi, Konghucu katanya bukan orang kafir. Mereka orang mukmin, cuma non muslim. Karenanya sama dengan orang Islam. Kata dia, kelompok mereka mengatakan orang Islam jangan sombong lah. Bukan cuma Islam, bukan hanya orang Islam yang benar, yang lain ada yang benar katanya. Loh, gak bisa seperti ini. Agama apapun di luar Islam ya kafir. Kalau gak mengkafirkan agama di luar Islam ya murtad. Karena ini ajaran prinsip di dalam agama. Nah, umatnya Rasulullah jangan dibandingkan dengan orang kafir sekarang. Gak level perbandingannya dengan umat-umat para Rasul terdahulu. Masih lebih afdal umatnya Rasulullah. Kalau orang Wahabi lebih parah lagi. Kata Wahabi, umat Islam yang bertawassul lebih kafir daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Lebih parah lagi memang ini. Kalau liberal menganggap orang Islam ini sama dengan orang Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha, Wahabi lebih parah lagi, lebih kafir daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka ini gak waras memang orang Wahabi ini. Nah, ini umat Islam. Karena umat Islam ini umat terbaik, umat Islam ini punya beberapa keistimewaan. Apa keistimewaannya? Pertama, umat Islam ini umat yang dijaga oleh Allah dari kesyirikan. Artinya apa? Mayoritas umat Islam tidak akan kafir dan tidak akan syirik. Ini garansi dari Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Uqbah bin Amir Al-Badri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Inni lastu akhsha 'alaikum an tusyriku ba'di." Aku tidak khawatir kalian akan syirik sesudahku. Rasulullah gak khawatir umatnya akan syirik, akan kafir sepeninggal beliau. Gak khawatir. Mengapa? Umatnya Rasulullah ini umat terbaik, gak sama dengan umat-umat dulu. Mayoritas dijaga dari kesyirikan. Wa innama akhsha 'alaikumud dunya an tanafasu fiha. Justru yang aku khawatirkan pada kalian adalah persoalan dunia, kalian berlomba-lomba atau kalian memperebutkan, kalian melakukan persaingan soal dunia. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah, dan ini yang benar-benar terjadi. Fatak tatilu, karena kalian bersaing, berlomba-lomba soal dunia, kalian saling bunuh-membunuh, mulai dari pembunuhan karakter sampai pembunuhan orang. Fatahliku kama halaka man kana qablakum. Akibatnya kalian binasa seperti orang-orang sebelum kalian binasa. Nah, ini artinya apa? Hadis ini memberikan dua pesan penting. Pertama, umatnya Rasulullah ini umat yang dijaga dari kesyirikan atau kekafiran. Mayoritas gak bakalan syirik atau kafir. Ini beda dengan umat-umat terdahulu. Yahudi, Nabi Isa belum diutus sudah banyak mayoritas syirik. Nasrani, Rasulullah belum diutus kitab sucinya sudah dirubah. Mereka sudah berkeyakinan Trinitas, gak dijaga oleh Allah. Kalau umatnya Rasulullah mayoritas dijaga dari kesyirikan. Karena itu kalau ada golongan, ada kelompok mensyirikkan mayoritas umat Islam, berarti kelompok ini kelompok bermasalah. Kelompok ini ada masalah, berarti gak beres ajarannya ini. Berarti ada setan ikut andil di dalamnya. Karenanya kelompok-kelompok begini kalau ada orang zikir bersama nyaring pergi biasanya. Mengapa? Setan itu gak tahan mendengar zikir dan marah-marah. Ada di Rawamangun. Ada. Ketika dengar zikir pergi. Nah, itu setan itu. Ada. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Rasulullah khawatirkan itu pada umatnya persoalan dunia.
umatnya bersaing rebutan soal dunia. Karena itu kalau ada umat Islam bertengkar biasanya soal dunia. Sekarang ini persaingannya nasional. Kira-kira saya tanya, sekarang ini orang yang bersaing saling pasang gambar. Itu apa cari surga, apa cari dunia itu? Cari dunia. Kita gak perlu ikut-ikut lah. Yang penting nanti ya pilih yang baik. Gitu aja. Nggak perlu bertengkar. Mengapa? Itu cari dunia. Yang penting kita jaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini keistimewaan yang pertama. Yang kedua, karena umat Islam ini umat terbaik, mayoritas umat Islam oleh Allah dijaga dari terjerumus mengikuti aliran sesat. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ummati lan tajtami'a ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Artinya apa? Umat Islam ini kalau bersepakat dijamin benar, pasti gak sesat. Ini yang disebut dengan konsep atau teori ijma. Karena itu kalau ada ajaran agama oleh ulama dikatakan ijma, kita pejamkan mata, pasti benar. Ini umat Islam. Kalau umat dulu berijma gak dijamin gak sesat. Orang Yahudi begitu Nabi Isa diutus sepakat untuk tersesat dan kafir. Orang Nasrani begitu Rasulullah diutus berijma untuk sesat dan kafir. Gak dijaga oleh Allah. Itu soal ijma. Kalau umat Islam ini berbeda pendapat, lalu siapa yang kita ikuti? Satunya bilang bid'ah, satunya bilang enggak. Satunya bilang sesat, satunya bilang enggak sesat. Siapa? Fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa'alaikum bisawadil a'wab. Apabila kalian melihat terjadinya perbedaan pendapat, ikuti golongan mayoritas. Mayoritas adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini mayoritas. Angkanya kita ini gak perlu khawatir, kita ini Ahlus Sunnah apa enggak ya. Lihat yang mayoritas siapa? Ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah karena memang mayoritas. Kalau yang sebelah itu ngaku Ahlus Sunnah, jamaahnya gak punya. Nggak bisa begitu. Karena Ahlus Sunnah itu identik dengan jamaah. Mereka gak punya jamaah, akhirnya diganti Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah saja, gak ada jamaah. Lo gak bisa begitu. Ahlus Sunnah itu gandengannya jamaah. Kalau gak ada jamaahnya, itu namanya Ahlul Bid'ah, karena gak punya jamaah. Ini bukti ya. Ini pelajaran pertama. Umat Islam itu adalah umat paling mulia. Umat Islam itu adalah umat paling utama. Karena umat Islam ini paling mulia, paling utama, umatnya Rasulullah ini besok paling banyak yang masuk surga. Penduduk surga itu mayoritas umatnya Rasulullah. Enggak sama dengan agama-agama sebelumnya. Ini prinsip pertama, pokok pertama yang dapat kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj. Lalu yang kedua, pelajaran kedua, dalam perjalanan Isra Mi'raj, baginda Rasulullah berjumpa dengan para nabi dan para rasul yang sudah wafat. Nah, ini artinya apa? Pelajaran yang dapat kita petik dari sini berkaitan dengan akidah Ahlul Haq, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kematian itu bukan akhir segala-galanya. Kata para ulama, innal mauta laisa bi'adamin mahdin. Kematian itu bukan ketiadaan murni. Wa innama huwa intiqalun min darin ila darin. Itu kematian ini sebenarnya perpindahan dari satu tempat kehidupan menuju tempat lain yang sama-sama hidup. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya apa?
orang yang sudah meninggal dunia pada hakikatnya adalah masih hidup. Bukan terus gak ada. Karena mereka masih hidup, maka antara orang yang hidup dengan orang yang sudah meninggal itu ada komunikasi, ada interaksi. Ini ahlus sunnah. Kalau kelompok sebelah gak punya keyakinan begitu, makanya gak ada ziarah kubur. Makanya kita ini ada ziarah kubur. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah Muhammad, i'malu, lakukan apa saja yang kalian mau. Mau melakukan perbuatan baik, lakukan. Perbuatan gak baik, lakukan. Tapi awas, fasayarallahu amalakum. Allah pasti melihat perbuatan kamu. Kalau Allah melihat, pasti membalas perbuatan kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah juga melihat perbuatan kamu. Ini Rasulullah melihat perbuatan kita. Apakah ketika beliau masih hidup atau setelah beliau wafat? Sampai beliau wafat masih melihat. Makanya di dalam kitab-kitab tafsir, ketika menafsirkan ayat ini, disampaikan hadis sahih riwayat Imam Al-Bazzar. Rasulullah SAW bersabda, hayati khairun lakum tuhadditsuna wa yuhaddatsu lakum. Kehidupanku lebih baik bagi kalian. Aku ini hidup baik bagi kalian. Mengapa? Kalian berbicara, melakukan sesuatu, nanti hukum-hukumnya disampaikan pada kalian. Karena aku masih ada. Rasulullah yang menyampaikan. Itu ketika Rasulullah masih hidup. Lalu setelah Rasulullah wafat gimana? Wa mamati khairun lakum. Kematianku juga baik bagi kalian. Loh, kok baik Rasulullah? Tu'radu alayya a'malukum. Amal perbuatan kalian diperlihatkan kepadaku. Kita ini berbuat apapun, Rasulullah itu tahu, memonitor perbuatan kita. Jadi tahu. Dulu kita ini mikir, Rasulullah ada di Madinah, kita ada di Rawamangun. Gimana cara memonitor dulu? Tapi sekarang setelah ada handphone canggih, ya, kemudian ada internet, ada apa-apa, kita ini bikin kegiatan di sini, dimasukkan live streaming, Facebook atau YouTube, seluruh dunia bisa memonitor kegiatan kita. Jadi sekarang ini sangat masuk akal. Ajaran agama sangat masuk akal sekarang itu. Ternyata agama kita lebih dulu membicarakan masalah ini. Ini luar biasa. Atau ada sebagian orang di rumahnya ada CCTV. Lalu gelombang CCTV dipadukan dengan gelombang di handphonenya. Bisa monitor melalui HP. Orangnya pergi kemana-mana bisa memonitor apa yang terjadi di rumahnya. Sangat masuk akal. Karena Rasulullah diberitahu memonitor perbuatan kita. Fa in ra'aitu khairan hamidullah azza wajalla. Kalau aku lihat perbuatan kamu baik, aku memuji kepada Allah. Ini motivasi pada kita agar kita berusaha senantiasa melakukan kebaikan. Mengapa melakukan kebaikan? Agar Rasulullah senang lalu memuji kepada Allah. Wa in ra'aitu ghaira dzalik, kalau aku lihat perbuatan kamu gak baik, istaghfartu lakum, aku memohonkan ampunan bagi kalian. Didoakan kita ini oleh Rasulullah. Nah, ini artinya apa? Antara umatnya dengan Rasulullah itu ada interaksi. Rasulullah itu tahu perbuatan kita. Karena Rasulullah ini tahu perbuatan kita, apa yang kita lakukan, bahkan senantiasa mendoakan. Maka bagaimana? Menurut ahlus sunnah wal jamaah, adanya istighatsah, adanya tawassul, adanya tabarruk bukan sesuatu yang mustahil secara syar'i. Karena kita ini beristighatsah, bertawassul, bertabarruk dengan para nabi,
para aulia dan orang-orang soleh yang sudah wafat dan sebenarnya juga masih hidup. Ini etikat Ahlus Sunnah. Makanya di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya inda qabri sami'tuhu." Barang siapa yang bersolawat kepadaku di samping makamku, aku mendengarnya. Ada orang pergi umrah, lalu sholat di Raudhah, habis itu mendekat makam Rasulullah SAW, lalu berkata, "Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah." Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada engkau wahai junjunganku, wahai Rasulullah. Rasulullah mendengar, tahu siapa kita. Loh, orang Rawamangun datang ke sini. Ini artinya apa? Motivasi agar kita ziarah pada beliau untuk membacakan sholawat. Masa kita ini gak ingin Rasulullah mendengar langsung suara kita? Kita ini harus ada kerinduan agar Rasulullah mendengar suara kita secara langsung, yaitu dengan ziarah ke makam Rasulullah. Itu kalau dari dekat. Kalau dari jauh gimana Pak Ustadz? Kita ini gak bisa tiap hari ke Madinah. Kita orang Rawamangun. Wa man shalla alayya min ba'id bullightuhu. Barang siapa yang bersolawat kepadaku dari tempat yang jauh, maka itu disampaikan kepadaku. Rasulullah juga tahu solawat dari jauh. Ini bukan gimana ya cara menyampaikan. Sekarang sudah ada handphone, ada YouTube, semuanya sangat masuk akal. Ini namanya interaksi antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia. Ini kehidupan para nabi. Lalu gimana dengan yang lain para nabi? Di dalam ayat itu dikatakan, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Orang-orang beriman juga melihat amal perbuatan kamu. Ini orang beriman siapa? Orang beriman yang sudah wafat. Kita yang di dunia melakukan amal baik atau amal yang tidak baik. Orang-orang beriman yang sudah wafat seperti kakek nenek kita, ayah dan moyang kita, paman-paman, kerabat-kerabat dekat yang jauh, itu tahu perbuatan kita. Makanya di dalam kitab-kitab tafsir disampaikan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'malakum tu'radu ala asyairikum wa aqaribikum minal amwat." Sesungguhnya amal perbuatan kalian diperlihatkan pada kerabat jauh kamu, kerabat dekat kamu yang sudah meninggal. Diperlihatkan. Kita melakukan amal apapun oleh Allah disampaikan, diperlihatkan pada moyang-moyang, paman-paman, keluarga-keluarga dekat maupun jauh. Karena diperlihatkan, kadang-kadang terasa pada kita. Mengapa? Ketika seseorang melakukan sesuatu yang gak baik, kadang orang tuanya datang dalam mimpi memberikan peringatan. Ya karena memang seperti itu faktanya. Fa in ra'au khairan istabsyaru. Kalau orang yang sudah meninggal itu melihat perbuatan kita ini baik, mereka merasa senang. Kalau baik. Kalau enggak baik, wa in ra'au ghaira dzalik. Kalau yang mereka lihat ini tidak baik, qalu, mereka akan berkata, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan matikan mereka hingga engkau memberikan petunjuk pada mereka seperti engkau memberikan petunjuk pada kami. Artinya apa? Orang yang meninggal dunia itu mendoakan orang yang masih hidup. Dari sini ya, dari peristiwa ini kembali lagi kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa antara orang hidup dengan orang mati ada komunikasi, ada interaksi. Yang hidup mendoakan yang mati juga mendoakan yang hidup. Bahkan di dalam kitab-kitab hadis, orang mati itu dapat membantu menolong orang yang masih hidup. Loh kok begitu? Di dalam kitab-kitab hadis ya diceritakan pada masa Rasulullah dulu
ada seorang perempuan meninggal dunia karena suaminya orang tidak punya, gak punya uang, maka kain kafan untuk sang istri dibelikan kain kafan yang sudah jelek, murah-murah dan jelek. Setelah istrinya dimakamkan, besok malamnya suaminya bermimpi berjumpa dengan perempuan-perempuan muslimah yang sudah meninggal. Anehnya istrinya yang kemarin meninggal gak kelihatan. Karena istrinya gak kelihatan, dia tanya pada orang-orang, istriku mana? Kok gak kelihatan? Mereka bilang, istrimu malu yang mau keluar. Loh kenapa? Karena bajunya dikasih yang jelek sama kamu, makanya malu. Orang perempuan itu kalau bajunya jelek biasanya malu keluar. Walaupun keluar ikut pengajian biasanya mojok duduknya. Tapi kalau bajunya bagus datangnya awal. Kalau bajunya bagus kadang di depan. Setelah mati ternyata juga begitu. Kalau bajunya jelek gak keluar, gak menampakkan diri. Akhirnya suami ini besoknya datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan mimpinya. Lalu Rasulullah bersabda, kalau begitu coba kamu cari orang yang hampir mati. Kamu bilang mau titip kiriman baju yang baru buat istri kamu. Kebetulan waktu itu di Madinah ada seorang laki-laki Ansor yang sakit keras, sudah hampir meninggal. Lalu sang suami ini datang, Tuan, gimana kalau Tuan nanti meninggal, saya titip pada Tuan. Saya titip mau ngirim baju kain yang baru untuk istri saya. Lalu kata orang ini, ya, kalau memang orang mati bisa menolong orang yang masih hidup, titipan kamu pasti saya sampaikan. Jangan khawatir. Setelah laki-laki ini meninggal dunia, suami itu datang membawa 2 kain yang masih baru, berwarna kuning. Lalu kain ini diletakkan di dalam kain kafan laki-laki itu. Besok malamnya setelah ini meninggal dimakamkan, besok malamnya bermimpi lagi, berjumpa dengan wanita-wanita muslimah yang sudah wafat, termasuk istrinya ada di bagian depan pakai baju meninggal dunia, dapat menolong orang yang masih hidup. Jangan dikira antara orang mati dengan orang hidup itu gak ada komunikasi. Ada komunikasi. Makanya karena ada komunikasi, kita ini kalau datang ke kuburan dianjurkan mengucapkan salam. Mengapa mengucapkan salam? Ya karena salam pada orang hidup. Mati tapi hidup, hidup di alam barzakh. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Abdil Bar dan Imam Abdul Haq Al-Ishbili, Rasulullah SAW bersabda, la yamurru ahadukum biqabri akhihil mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaih illa arafahu wa radda alaihi salam. Tidaklah salah seorang kamu melewati kuburan saudaranya yang mukmin, yang saling mengenalnya ketika di dunia, lalu kamu ucapkan salam kepadanya, kecuali orang itu mengenal kamu dan menjawab salam kamu. Kita ini kalau lewat kuburan orang muslim, apakah orang tua, saudara, tetangga yang memang kenal, lalu kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun. Maka bagaimana orang yang meninggal itu kenal pada kita, selain kenal membalas, menjawab salam kita. Jadi dijawab salam kita.
Nah, ini artinya apa? Orang yang meninggal itu sebenarnya masih hidup, dan ada komunikasi, interaksi dengan orang yang masih hidup. Ada yang tanya, Pak Ustadz, katanya orang mati itu menjawab salam orang yang masih hidup. Betul. Kenapa kalau kita ziarah kubur gak dengar jawaban mereka? Termasuk rahmat Allah, kasih sayang Allah pada kita. Ketika ziarah kubur lalu kita mengucapkan salam, termasuk rahmat Allah, kita tidak mendengar jawaban mereka. Mengapa begitu? Coba kita ke kuburan sendirian, lalu mengucapkan salam dan mendengar jawaban mereka. Kira-kira apa yang terjadi? Nanti bertaubat gak datang lagi. Ya apa kok dibalas? Oh enggak. Karena orang ini artinya apa? Komunikasi dengan alam gaib itu memerlukan kekuatan mental, kekuatan spiritual. Kalau gak kuat kabur, bisa-bisa pingsan itu. Ini orang hidup. Jangan dikira orang mati terus selesai gak ada apa-apa. Gak bisa begitu. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, selain ada ziarah kubur, kita ini ada talqin. Setelah talqin ada bacaan tahlil. Karena ini komunikasi, bagian dari interaksi, timbal balik antara orang yang masih hidup dengan orang mati. Orang ini di dalam kitab-kitab hadis ya, ketika meninggal dunia, ruhnya diambil oleh malaikat. Lalu roh ini dipegang oleh malaikat, di atasnya jenazahnya. Siapa-siapa yang datang ke jenazah ini, rohnya tahu. Loh, ini datang. Ini datang. Yang memandikan siapa? Tahu. Yang membungkus, mengkafani, tahu. Yang mensolatkan, tahu. Lalu yang memikul, mengantarkan ke kuburan, tahu. Sampai di kuburan, yang mengubur, tahu. Begitu mayat ini dikubur, kuburannya rata dengan tanah, roh ini dikembalikan lagi. Setelah dikembalikan lagi, maka hidup lagi. Duduk. Cuma kata para ulama, yang bergerak, yang hidup ini dari perut ke atas. Sadar seperti sekarang ini, menghadapi malaikat maut. Sadar. Cuma perut ke bawah gak bisa digerakkan. Mengapa perut ke bawah gak bisa digerakkan? Para ulama gak menjelaskan alasannya, tapi kira-kira takut lari. Perkiraan saya, ini kalau bisa bergerak kakinya mungkin lari ini. Malaikat ditinggal. Tapi gak bisa lari yang di kuburan itu. Yang bergerak ini dari perut ke atas. Nah, pada saat ini orang ini mendengar suara-suara yang ada di atas kuburan. Makanya dibacakan talqin. Karena yang ditalqin memang orang mendengar. Setelah dibacakan talqin, dianjurkan dibacakan tahlil. Cuma biasanya kita ini tahlil malam-malam. Almarhum jenazah ini dikubur pagi-pagi, jam 9, jam 10, jam 8. Talqinnya malam hari habis maghrib, kadang habis isya. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau tahlil itu dibaca setelah dikubur, setelah talqin. Mengapa? Ya, bantuan biar cepat datang. Karena itu sedang menghadapi persoalan berat, menghadapi malaikat, dibantu dengan zikir, juga menghadapi dhautatil qabri, himpitan atau jepitan kubur. Kalau kelompok sebelah, orang-orang Wahabi gak mau tahlil. Mengapa? Gak ada dalil katanya. 2 bulan yang lalu saya ceramah di Aceh. Habis ceramah ada orang tanya, Pak Kiai, di kampung sebelah gak mau tahlil. Loh, kenapa gak mau tahlil? Kata Pak dosen saya, dalilnya gak ada. Dosen kamu itu dosen apa? Apa dosen matematika? Apa dosen bangunan? Loh, terus gimana? Tahlil ini warisan ulama dulu. Ulama dulu ini orangnya alim-alim, hafal kitab hadis, kitab tafsir. Gak mungkin tahlil itu gak ada dalil. Sebenarnya gimana?
tahlil ini kan bacaan zikir. Komposisi bacaan-bacaan zikir pahalanya untuk membantu orang yang meninggal dunia. Pertanyaannya, siapa orang yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati bukan ulama Betawi, bukan ulama Sunda, bukan kiai Jawa, bukan ulama Melayu, bukan ulama Banjar, bukan ulama Aceh, tapi siapa? Adalah baginda Rasulullah yang pertama kali baca zikir. Dalam kitab-kitab hadis, riwayat Imam Ahmad dalam Al-Musnad, Imam Al-Baihaqi dalam Azabil Qabr, Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Nawadirul Usul, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, Sayyidina Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma mautihi. Kami pergi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman Sa'ad bin Mu'adz pada hari beliau meninggal dunia. Jadi sahabat Sa'ad bin Mu'adz meninggal, Rasulullah bersama para sahabat takziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur, kemudian kuburan ditutup rata dengan tanah, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk di atas kuburan itu, enggak langsung pergi. Lalu apa? Faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah baca subhanallah dalam masa yang lama. Subhanallah, 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 lama. Fasabbahna ma'ahu. Karena Rasulullah baca subhanallah, para sahabat baca subhanallah. Setelah lama, thumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat juga baca Allahu akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Para sahabat ikut baca. Setelah lama Rasulullah berhenti, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma laka tusabbih fatukabbir?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau tadi baca subhanallah, baca Allahu akbar, enggak seperti biasanya? Apa jawaban baginda? Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salihi qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dihimpit oleh kuburannya, benar-benar dijepit oleh kuburannya. Orang soleh dijepit kuburan, kira-kira yang enggak soleh gimana? Karena begitu Rasulullah baca zikir hatta farrajahullahu an, hingga akhirnya Allah melepaskan orang soleh itu dari jepitan kubur. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, zikir yang kita baca untuk orang meninggal sangat bermanfaat. Ini dalil tahlil. Jangan dikira zikir itu gak ada dalilnya. Sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini orangnya orang soleh, yang mensolatkan jenazahnya Rasulullah. Masih kurang apa? Dan ketika beliau meninggal, Rasulullah bersabda, ihtazzal arsyu di mauti Sa'din. Arasy bergoncang karena meninggalnya Sa'ad. Mengapa arasy bergoncang? Arasy ini senang menyambut kedatangan ruhnya Sa'ad. Orang itu kalau akan didatangi orang yang dicintai, biasanya agak enak diam. Ada orang tua, anaknya belajar di Surabaya, malam-malam telepon, "Ma, besok saya mau pulang." Pagi-pagi mamanya telepon, "Gimana, sudah berangkat belum ke airport?" "Ini mah siap-siap." 1 jam lagi nelpon lagi, "Sudah sampai mana?" Telepon terus, nggak enak diam. Ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal, arasy ini bergoncang, senang menyambut kedatangan ruhnya Sa'ad. Sa'ad bin Mu'adz ini ruhnya disenangi arasy. Orangnya orang soleh yang mensolatkan jenazahnya Rasulullah, masih dijepit oleh kuburan.
perlu dibacakan zikir, apalagi yang tidak soleh. Lalu bilang gak ada tahlil katanya. Loh, ini sangat jelas dalil tahlil. Jangan dibilang gak ada dalil. Sangat kuat. Makanya tahlil itu yang bagus dibaca ya habis talqin itu. Karena itu masa-masa berat menghadapi jepitan kubur dan tanya jawab mungkar nakir. Cuma ya karena keluarga duka cita biasanya menyiapkan sedekah, kenduri makan, maka tahlil malam hari. Ya lumayan lama almarhum menunggu bantuan kiriman itu. Lama itu, ya apa bantuan gak datang-datang ini. Karena kita ini habis pemakaman segera pergi untuk kerja itu. Jadi bantuan nanti malam lah, yang sabar kamu dulu. Karenanya di dunia ini yang banyak amal, takut bantuannya agak segera datang. Makanya ajaran Wahabi ini bahaya. Mengapa bahaya? Kalau Wahabi berkembang, kita mati gak ada yang mendoakan. Na'udzubillah min. Padahal orang meninggal ini butuh doanya orang yang masih hidup. Orang yang hidup perlu didoakan orang yang mati. Ini interaksi namanya antara orang mati dengan orang hidup. Nah, selain itu, karena orang mati ini sebenarnya masih hidup, maka kita dianjurkan ziarah kubur. Kita ini ada ziarah kubur. Ziarah kubur itu terutama ziarah kubur keluarga. Apa tujuan ziarah kubur? Ziarah kubur itu tujuannya ada 4. Ada i'tibar, mengambil pelajaran dari kematian. Ini pertama. Yang kedua, ad-du'a wal istighfar, mendoakan dan memohonkan ampunan bagi orang yang meninggal. Kemudian yang ketiga, li'ada'il huquq, memenuhi hak, artinya memberikan kesenangan pada orang yang meninggal. Yang keempat, tujuannya tabarruk. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Karenanya ziarah pada kuburan keluarga, sahabat, apalagi ulama, apalagi guru sangat dianjurkan. Kalau orang Jawa ya, orang Indonesia menjelang Ramadan ziarah kubur. Nanti hari raya ziarah kubur lagi. Orang Wahabi ketika kita hari raya ziarah kubur mereka marah-marah. Kata mereka haram, bidah. Mengapa? Hari raya ini untuk bersenang-senang. Kalau ziarah kubur untuk bersedih-sedih. Pertanyaannya, siapa yang sedih ke kuburan itu? Wah, nggak ada yang sedih. Kita ini biasa-biasa kok, nggak sedih-sedih, apalagi menangis meraung-raung, nggak ada begitu. Mereka ini seakan-akan melarang ziarah kubur pada hari raya. Tapi ketika mereka ditanya, kamu kapan ziarah kubur? Nggak ziarah katanya itu. Sebenarnya hari raya cuma alasan agar kita tidak ziarah kubur. Dan itu bahaya. Mengapa? Orang ahli kubur kalau dikunjungi kerabat atau keluarga ini senang. Di dalam hadis dikatakan, anasu ma yakunul mayyitu fil qabri idza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya. Paling senangnya, paling terhiburnya orang mati di dalam kuburan apabila dikunjungi oleh orang yang dia cintai ketika di dunia. Orang mati ini senang, sama dengan orang hidup. Ada orang tua anaknya kerja di Semarang. Tiap bulan anaknya kirim uang pada orang tuanya. Senang apa gak senang? Senang. Kalau tiap 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali anaknya tidak hanya kirim uang, tapi orangnya, istrinya dan anaknya datang ke sini, kira-kira tambah senang apa enggak? Tambah senang. Orang mati juga begitu. Ini namanya komunikasi, interaksi antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal. Karenanya penting. Makanya di dalam Isra Mi'raj ya, Rasulullah SAW ziarah lewat di makam Nabi Musa. Nabi Musa sedang berdiri menunaikan ibadah sholat. Jadi kita ini ada ziarah kubur.
Karena itu amalan-amalan keagamaan yang kita terima dari ulama-ulama dulu jangan ditinggalkan. Mengapa? Karena itu semua ada dalil-dalil, dan itu adalah simbol ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah identitas ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang bilang gak ada dalilnya, biarin lah, gak usah didengar. Itu setan itu. Setan jangan didengar. Tandanya setan kalau ada zikir nyaring pergi. Betul? Betul memang. Sayyidina Umar zikirnya nyaring. Ditanya oleh Rasulullah, katanya kamu kalau zikir nyaring. Kenapa? Ya Rasulullah, biar setan pergi. Kita ini kalau zikir nyaring, setan-setan pergi. Setan jangan didengar. Ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, apa yang dapat kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj? Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj melakukan perjalanan agung, perjalanan jauh. Orang itu kalau bepergian, yang ditunggu-tunggu oleh keluarganya di rumah apa? Orangnya dan oleh-olehnya. Kalau perginya dekat, mungkin yang ditunggu oleh-olehnya kecil, misalnya cuma pasar sini. Mungkin keluarganya nunggu buah anggur. Kalau lebih jauh lagi misalnya, keluarganya nunggu buah apel lebih besar. Kalau pergi lebih jauh lagi ke Kuala Lumpur, yang ditunggu semangka lebih besar lagi. Rasulullah ini perjalanan jauh sampai ke Sidratul Muntaha dan Mustawa. Apa oleh-olehnya? Yaitu perintah ibadah sholat 5 waktu. Ini oleh-oleh yang sangat penting, oleh-oleh yang mulia. Mengapa? Sholat 5 waktu ini adalah tiang agama. Dikatakan tiang agama, baik dan tidaknya agama seseorang semuanya tergantung sholat. Kalau sholatnya baik, amalnya baik. Kalau sholatnya gak baik, biasanya nakal. Kalau ada orang sholatnya baik masih nakal, 2 kemungkinan. Apa? Pertama, mungkin wudhunya, sholatnya ada yang gak sah. Kedua, suatu saat nanti menjadi baik sholat. Karena janji Allah di dalam Al-Quran, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu sholat. Sholat ini kalau baik, yang lain baik. Imam Asy-Sya'rani dalam sebagian kitabnya Al-Bahrul Mawrud bercerita, pada masa ulama salaf dulu ada seorang maling, pencuri, penjahat, tapi rajin sholat berjamaah, rajin sholat rawatib, rajin sholat tahajud. Kadang sebelum berangkat mencuri masih sempat sholat istikharah dulu. Tetangga-tetangganya ngomong sama dia, kamu ini aneh, kamu ini. Nah, kenapa? Kamu ini rajin berjamaah, rajin sholat rawatib, rajin tahajud, tapi kamu kok pencuri, kok penjahat kamu ini, kelas kakap lagi. Apa kata dia? Kata dia, saya ini penjahat. Penjahat tuh nasibnya gak baik. Saya ini pencuri gak baik. Saya ini sudah penjahat, pencuri. Kalau gak sholat tambah apa saya ini? Sudahlah, walaupun penjahat, tapi penjahat yang agak soleh, masih sholat. Lama-lama kampung itu jadi aman. Asalnya kehilangan ayam, gak hilang lagi. Kalau di kampung biasanya orang punya ayam, kalau di kota gak ada yang punya, biasanya langsung beli. Biasanya kehilangan buah pisang, gak hilang lagi. Orang-orang tanya-tanya, kemana orang ini kok gak ada. Lama-lama ada yang pergi umrah, ternyata sampai di Masjidil Haram, maling ini jadi orang soleh. Kerjanya tawaf, umrah, baca Quran, sholat. Ditanya oleh orang-orang, kamu ini kan maling,
penjahat. Kok sekarang jadi orang baik kamu ini, jadi orang soleh? Apa kata dia? Saya ini walaupun pencuri tapi rajin sholat. Makanya jadi orang baik. Ini sholat. Karenanya ibu-ibu, kalau punya suami rajin sholat, sering keluar rumah, gak perlu khawatir, gak bakalan selingkuh. Paling-paling kalau sering telat datang, kawin lagi. Gak selingkuh karena sudah rajin sholat. Susah juga ibunya itu. Ini sholat ya. Sholat ini sangat penting. Kira-kira 25 tahun yang lalu, ada kepala PLN Jawa Timur datang pada salah seorang kiai kami di Jember. Kepala PLN ini curhat, gimana Pak Kiai keuangan PLN ini? Kenapa banyak bocor? Loh, kenapa bocor? Ya karyawan saya, bawahan saya korupsi. Gimana caranya agar bawahan saya gak korupsi? Oh gini aja Pak Kepala, tiap bulan karyawan bawahan sampian kumpulkan, terus saya akan ceramah pada mereka. Pada bulan pertama Kiai mengajarkan cara wudhu yang baik, wudhunya diperbaiki dulu. Bulan berikutnya diajarkan gerakan sholat yang baik. Bulan berikutnya diajarkan bacaan sholat yang baik. Bulan berikutnya diajarkan cara berjamaah yang baik. Bulan berikutnya diajarkan kiat-kiat sholat khusyuk. Setelah pelajaran-pelajaran ini tentang sholat diajarkan, apa yang terjadi? Kepala PLN itu datang lagi, subhanallah Pak Kiai, hasilnya luar biasa. Gimana angka kebocoran dapat ditekan, dikurangi sampai 90%. Ini barokahnya sholat. Makanya kalau punya karyawan, lihat sholatnya baik apa enggak. Kalau sholatnya enggak baik, awas loh, nanti korupsi dia. Punya karyawan, punya pekerja, punya pembantu, lihat sholatnya, jangan cuma lihat kerjanya. Karena sholat, kalau sholatnya baik, insya Allah yang lain juga baik. Kalau masih belum baik, ya mungkin wudhunya, mungkin cara sholatnya. Karena sekarang ini banyak orang sholat wudhunya gak betul. Saya kira-kira 8 hari yang lalu pulang dari Jakarta ke Surabaya. Karena pas waktu zuhur, nunggu pesawat masih agak lama, sholat ke bawah di bandara di Cengkareng. Di depan saya ada laki-laki berwudu. Ternyata laki-laki ini berwudu, sikunya agak kena air, sebagian siku. Ini gak sah wudu, mestinya sampai siku, sebagian lengan. Ada lagi sebagian laki-laki ketika berwudu membasuh muka, yang dibasuh depan-depannya aja. Ini namanya bukan wudu tapi cuci muka. Wudu yang betul itu yang dibasuh selain bagian depan juga bawah dagu. Ini bagian bawah ini anggota wudu juga, sebagian leher perlu dikena. Tuh. Ini yang laki-laki. Yang perempuan beda lagi, di Jakarta juga. Tapi itu mungkin orang Surabaya karena satu pesawat setelah itu. Sebelum saya ada 2 perempuan berwudu karena antri. Habis berwudu, ternyata wajah perempuan ini masih cantik, ada bedak sama lipstik. Saya bilang, Mbak berwudu ya? Iya katanya. Itu bedaknya sama lipstik kok masih ada. Itu gak sah wudunya, mestinya bersihin dulu. Cuma tolah-toleh, nggak mengindahkan. Setelah itu saya berwudu, begitu saya takbir, ternyata perempuan itu makmum pada saya. Ya apa ini makmum, wudunya gak sah. Makanya wudu ini penting ya. Anak-anak kita yang belajar sholat dari sekarang wudunya diperhatikan, sah apa enggak. Karena kalau dibiarkan khawatir sampai tua gak sah. Itu wudunya, belum lagi sholatnya. Sholat yang dapat mencegah perbuatan seseorang dari keji dan mungkar itu sholat yang benar-benar sholat.
artinya wudhu dan sholatnya memang sah. Ini oleh-oleh Isra Mi'raj. Sholat ini perlu perhatikan ya. Sholat ini banyak yang nggak betul sekarang. Orang Wahabi ini mengajarkan cara sholat yang rusak. Sejak dulu yang namanya orang sholat, jarak kaki kanan dan kiri itu 1 jengkal. Di depan 1 jengkal, belakang 1 genggam. Wahabi ini sekarang mengajarkan sholat jarak kaki kanan dan kiri berapa? 0,5 meter. Lalu kakinya menginjak jamaah sebelah. Bahaya ini sholat begini nih. Ini syaitan numpang sholat di sini. Nanti dibilang, loh biarlah setannya tobat kan ikut sholat katanya. Loh enggak begitu. Sholat kita ini kurang. Wahabi ini kalau sholat, kalau Wahabi yang dulu masih lumayan, kakinya masih sama dengan kita, tangannya juga begitu. Wahabi sekarang, kalau yang dulu masih lumayan, tangan ini ketika berdiri bersedekap mestinya di atas pusar, di bawah susuk. Sekarang ini di bawah leher Wahabi. Jadi tangannya di bawah leher, kakinya ngangkat 0,5 meter, menginjak kaki jamaah sebelah. Ini sholat bareng setan. Kenapa bareng setan? Di dalam sholat itu, mengapa as-shaf itu perlu rapat? Ya, pundak ke pundak ini hampir bertemu. Walaupun nggak bertemu tapi dekat. Kaki dengan kaki hampir bertemu. Mengapa? Untuk menutup celah-celah lewatnya setan. Kalau sholat ini kakinya 0,5 meter, jalannya setan banyak. Setan bisa lewat di samping, bisa lewat di bawah. Setan ini tidak harus setan yang gaib. Bisa jadi kita ini kalau punya anak-anak nakal, lari-lari, kalau bapaknya sholatnya begini, lalu pamannya sholatnya begini juga, Pak D satunya begini, nanti anaknya loncat-loncat sini masuk bawah lagi. Tapi kalau softnya rapat, anak-anak biasanya berdiri depan cuma melihat. Mengapa? Gak ada setan yang mengganggu. Dan ini terbukti. Ini sholat ya. Sholat ini sudah dirusak sekarang. Bukan hanya gerakannya. Sholat ini sudah mulai dikurangi sama Wahabi. Sholat qobliyah Jumat diharamkan. Sholat diharamkan. Ini oleh-olehnya Kanjeng Nabi kok diharamkan. Sholat taraweh dikorting, didiskon. Dari dulu yang namanya taraweh itu 20 plus 3 witir. Sekarang ini 11. Dari mana tarawih 11 ini? Makanya hati-hati. Mereka nanti yang menyampaikan hadis, katanya riwayat Bukhari, padahal gak pernah ngaji Sahih Bukhari. Mereka ini gak pernah ngaji kadang-kadang itu. Ngajinya cuma kitab-kitab tipis itu. Kalau cuma kuliah perguruan tinggi, walaupun di Mesir, di Saudi, gak ada kitab sampai hatam itu. Kecuali kalau ngaji. Karena di kuliah ini gak sampai hatam, apalagi di Indonesia. Kuliah di Indonesia ini gaduh-gaduh. Saya juga dosen, mahasiswanya nakal-nakal, repot jadi dosen. Nanti keluar-keluarnya sarjana, yang perempuan sarjani. Sarjana-sarjani ya agak pintar ya, susah. Ini mudah dipengaruhi oleh faham-faham yang gak benar. Nah ini pokok-pokok ya, pelajaran penting yang dapat kita petik dari perjalanan Isra Mi'raj. Karena tadi kata panitia masih ada sesi tanya jawab, saya sisakan waktu terserah. Kira-kira nanti tanya jawabnya sampai jam berapa? Sampai jam 2 gak apa-apa. Jangan, karena saya subuh nanti mau ke Jogja. Saya subuh penerbangan ke Jogja, besok jam 9 pagi acara di Wonosobo. Sampai anulah, pokoknya cukup waktu saya kembalikan kepada moderator untuk memimpin jalannya tanya jawab. Baik hadirin dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pemaparan hikmah daripada Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Muhammad Isromli.
dengan tema membekali diri untuk menangkal penyesatan dan fitnah. Sesuai dengan jadwal dalam susunan acara ini, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab interaksi dengan Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Oleh karenanya kami berikan waktu kepada jamaah sekalian untuk memberikan pertanyaan seputar tema ini dan juga seputar pembahasan yang tadi oleh beliau disampaikan. Sekali lagi kami persilakan kepada jamaah sekalian untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema ini atau apa-apa yang tadi disampaikan oleh beliau. Mungkin kepada panitia ini pertanyaannya langsung atau ditulis? Langsung aja, karena ini pertanyaannya langsung. Monggo yang mau bertanya kepada beliau mengacungkan tangan, nanti panitia akan memberikan mikrofonnya. Baik, dipersilakan kepada jamaah. Monggo Bapak dulu, Mas dulu. Namanya siapa? Pertanyaannya silakan ditanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa bertemu dengan Kiai Haji bersama saya Hans beliau karena selalu melihat meskipun sampai sekarang ketemu beberapa kali tapi di YouTube sering saya lihat. Oke, alhamdulillah dari pemaparan Pak Kiai tadi sedikit banyak sekali menyinggung soal Wahabi ini. Dan ini pun sering sekali saya temukan teman-teman dari kantor atau teman-teman permainan. Akhirnya mereka karena ada Wahabi yang begitu masif, akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, banyak juga masyarakat yang akhirnya ikut mengikuti dia. Saya ingin Pak Kiai mungkin memberikan tips sedikit saja. Bagaimana sih menjawab alasan-alasan mereka yang selalu mengatakan bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan saat ini seperti tahlilan atau sebagai itu tidak pernah dilaksanakan di dalam Rasul. Dan itu berdasarkan hadis Aisyah, mungkin makin nanti bisa meluruskan lagi bahwa segala sesuatu yang dilakukan tidak dengan tuntutan kita maka semua akan tertolak. Mungkin seperti itu. Nah, bagaimana jawabannya seakan-akan itu kira-kira bisa mematahkan argumen mereka seperti itu. Kemudian Pak Kiai tadi saya ingin sedikit kali meminta pandangan Pak Kiai terkait dengan Islam Nusantara. Mungkin Pak Kiai sebagai tokoh NU yang pastinya punya pandangan sendiri dengan Islam Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih apa? Rian Garden, saya dari Rian. Baik, dua pertanyaan untuk sesi pertama ini kami berikan mungkin kepada gimana ibu kita kasih ya, satu lagi Mas, Dicatat ya, pertanyaannya dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ibrahim dari Bali. Jadi begini Pak, ngomong dari sebagaimana akidah kita kan akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasannya Allah Ta'ala itu suci dari bertempat dan juga berarah. Yang saya ingin tanyakan sesuai dengan peristiwa Ibrahim, di mana di situ Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara langsung. Bukankah dengan namanya bertemu itu otomatis bertempat dan juga berarah? Pertanyaan saya, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan dan membantah statement dari Nabi? baik, dua orang penanya dulu mungkin langsung ditanggapi oleh Kiai Idrus Ramli. Yang pertama dari saudara Rian yang meminta penjelasan tentang ada orang yang sedikit-sedikit mengatakan ini tidak ada dalilnya, itu sesuatu yang bid'ah, dan juga mungkin hadis yang dimaksud adalah yang mengambil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, mungkin kayak seperti itu. Yang terakhir dari pertanyaan saudara Rian meminta penjelasan dari Kiai tentang pandangan Kiai terhadap Islam Nusantara. Mungkin pertanyaan dari Rian ini bisa dijawab. Makasih ya. Pertanyaan yang pertama, kalau ada orang Wahabi menyalahkan amalan kita dengan alasan gak ada contoh dari Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Itu ditanya dalilnya mana. Kalau menggunakan dalil man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, itu memang bukan dalilnya, bukan dalil amalan yang kita amalkan. Wahabi ini sering menyampaikan dalil salah tempat. Para ulama walaupun banyak berbicara tentang bid'ah hasanah, tapi sebenarnya bid'ah hasanah yang kita lakukan itu jarang. Karena setelah dikaji, ternyata baik secara umum maupun secara juz'i itu ada contoh-contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh seperti tahlilan. Tahlil itu kan bacaan zikir. Ternyata Rasulullah kan yang pertama kali baca zikir untuk orang mati. Bukan orang Betawi, bukan orang Sunda, bukan orang Jawa. Biasanya lagi yang dipersoalkan oleh Wahabi, zikir nyaring habis sholat. Gak ada contoh katanya. Loh, kok bisa gak ada contoh? Rasulullah itu zikirnya nyaring. Hadisnya sahih riwayat Muslim, riwayat Imam Syafi'i, Imam Al-Baihaqi dan lain-lain. Dari Abdullah bin Zubair, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi yaqul bi shawtil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan dari salam dari salatnya, maka berkata-kata, berzikir bi shawtil a'la, dengan suara yang paling nyaring, la ilaha illallah wahdahu la syarika. Jadi Rasulullah tuh kalau baca zikir paling nyaring. Itu dalil pertama. Dalil kedua, para sahabat itu tahu bacaan zikir Rasulullah setelah sholat. Mengapa para sahabat tahu? Karena zikir Rasulullah dibacanya nyaring. Coba Rasulullah zikirnya pelan, gak ada yang tahu. Begitu dalil ini disampaikan, mereka bilang lagi, oh ya Pak Ustadz, kalau begitu gak apa-apa nyaring, tapi imamnya saja. Terus jamaahnya gak boleh katanya. Loh kenapa gak boleh? Gak ada dalil. Semuanya dibilang gak ada dalil. Kata siapa gak ada dalil? Sejak masa Rasulullah, para sahabat kalau zikir habis sholat nyaring, makmumnya nyaring. Dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, semuanya meriwayatkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Inna raf'as shaut bidzikri hina yansharifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya menyaringkan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat 5 waktu maktubah, itu berlaku pada masa Rasulullah SAW. Nah ini artinya apa? Para sahabat itu kalau zikir habis sholat nyaring. Rasulullah selaku imam zikirnya nyaring, makmumnya juga nyaring. Begitu disampaikan, mereka bilang lagi, oh kalau begitu makmumnya gak apa-apa nyaring. Katanya tadi haram, sekarang gak apa-apa. Terus apalagi? Cuma yang dibaca gak boleh seragam, bacaannya harus beda-beda katanya. Ini aturan dari mana? Kanjeng Nabi gak pernah memberi aturan. Kira-kira sahabat itu zikirnya ikut Rasulullah apa zikir sendiri-sendiri? Para sahabat ini tahu bacaan zikir Rasulullah sehabis sholat. Para sahabat ini tahu mengapa. Kira-kira apa karena seragam atau karena yang dibaca beda-beda? Itu berarti yang dibaca seragam. Coba misalnya imamnya zikirnya nyaring, jamaahnya nyaring, lalu bacaannya beda-beda, kira-kira tahu yang dibaca imam? Enggak tahu. Ini Wahabi gak mau mikir, sedikit pun gak mau mikir. Gak pakai akal mereka ini. Lalu bilang gak ada dalil. Ini apa yang gak ada? Ada semua dalil kita ini. Jadi artinya apa? Walaupun kita bicara bid'ah hasanah, jarang yang bid'ah. Yang dicontohkan bid'ah itu oleh para ulama, penghimpunan Al-Quran dalam satu mushaf, itu bid'ah. Lalu apalagi? Pemberian titik dalam Al-Quran. Dulu masa sahabat,
Al-Quran itu gak ada titiknya. Itu setelahnya masa sahabat. Lalu pembelian syakal atau harokat. Dulu gak ada harokatnya, itu bid'ah itu namanya. Sekarang kita pakai semuanya. Kalau tata cara ibadah yang bid'ah itu jarang. Dan kalaupun bid'ah, bid'ah yang sangat hasanah. Bukan hanya hasanah, tapi sangat hasanah. Seperti maulid. Maulid itu sangat hasanah, tapi bagian-bagiannya sudah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Islam Nusantara. Islam Nusantara itu sama dengan Islam. Islam tanpa embel-embel Nusantara atau Islam Nusantara itu sama. Artinya apa? Tergantung siapa yang mengartikan. Kalau Islam Nusantara ini yang membawa orang-orang ahlus sunnah yang lurus-lurus, artinya lurus-lurus. Tapi kalau yang membawa ini orang liberal, ya liberal juga isinya. Kalau yang bawa orang Syiah, ya Syiah juga isinya. Untungnya Wahabi gak bawa Islam Nusantara. Jangankan Islam Nusantara, Islam saja. Islam ini kalau yang menjelaskan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang menerangkan Islam ini Syiah, isinya ya Syiah. Kalau yang menerangkan Wahabi, ya Wahabi isinya, walaupun gak bilang Nusantara. Wahabi ini gak perlu mempersoalkan Nusantara. Mereka walaupun gak Nusantara, isinya gak betul itu Islam. Kalau yang membicarakan ini liberal, ya liberal juga isinya, walaupun gak ada embel-embel Nusantara. Gampang kok masalah itu. Islam Nusantara ini dulu, saya dan kawan-kawan sejak sekitar tahun 2008 sering ceramah Islam Nusantara. Islam Nusantara itu artinya apa? Islam di Nusantara ini disebarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orang-orangnya Sufi, senang tahlilan, baca talqin, maulid Nabi, ziarah kubur, istighatsah, tawassul, tabarruk. Dulu begitu. Tahun 2015 orang-orang liberal mempromosikan Islam Nusantara. Tapi ajarannya malah yang liberal-liberal masuk Nusantara. Syiah juga bikin promosi, akhirnya Islam Nusantara jadi kacau. Jadi asalnya begitu. Jadi kalau arti secara baku gak ada sampai sekarang. Islam Nusantara tergantung siapa yang mengartikan. Pertanyaan kedua. Penanya yang kedua, Wahabi ini gak mau merayakan Isra Mi'raj, tapi menjadikan Isra Mi'raj sebagai dalil Allah ada di atas atau ada di langit. Ya salahnya mereka gak pernah datang Isra Mi'raj. Coba mereka datang ke Isra Mi'raj, gak akan memahami seperti itu. Mengapa? Karena Rasulullah melihat Allah. Rasulullah ada di mustawa melihat Allah. Lalu Rasulullah bermunajat, bercakap-cakap dengan Allah. Itu tempatnya Rasulullah ketika melihat dan munajat, bukan tempatnya Allah. Karena di dalam kitab-kitab hadis gak ada keterangan kalau itu tempatnya Allah. Itu tempatnya Rasulullah. Sama halnya dengan Nabi Musa ketika bercakap-cakap dengan Allah. Nabi Musa ada di Gunung Tursina. Apakah Allah di situ? Ya enggak lah, itu tempatnya Nabi Musa. Jadi ya perlu dibedakan masalah ini perlu dibedakan. Wahabi ya enggak pernah baca kitab Isra Mi'raj dan enggak mau mengadakan, lalu ngundang kita ceramah, akhirnya enggak paham itu. Wong Isra Mi'raj dibid'ahkan lalu dijadikan dalil. Mereka ini enggak proporsional. Mestinya kalau bid'ah jangan dijadiin dalil. Datang ke sini lalu dipelajari apa Isra Mi'raj itu. Itu pertanyaan kedua. Nah, saudara Tuan dan Rian ya, itu tadi jawaban dari Terus Omri. Baik, dibuka sesi berikutnya. Mungkin dari Ibu ada yang mau bertanya? Gimana Bu? Ada yang mau bertanya? Dari bapak-bapak mungkin, dari yang pakai baju bersama. Ya, monggo Saudara Angga. Ini berikan pertanyaan kepada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anda, termasuk dari Jepang masuk. Saya akan sebagai informasi beri dari itu sama-sama informasi ini. Jadi kita mau bertanya, kemarin saya membaca artikel bahwasanya usulan seorang wali dan artinya mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW juga lahir dari putri yang tak beribadah kepada Allah. Yang saya tahu sebelum Nabi Muhammad lahir, tahun sebelumnya adalah ahli saya tahu untuk semua seluruhan berdasarkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, soal yang berikutnya Bapak ngomong. Itu siapa? Sebutkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai Muhammad Iqbal. Saya ingin bertanya, kalau tidak senawat itu kan biasanya dengan akidah Asy'ariyah. Sedangkan pencetus dari akidah Asy'ariyah itu Imam Asy'ari yang lahir jauh setelah zaman Rasulullah. Nah, bagaimana kita untuk menjawab kalau ada yang bahwa sedangkan Asy'ari itu jauh setelah zaman Rasulullah, tapi sebelum zaman Asy'ari itu akidahnya apa? Mungkin itu aja Mas Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama dari saudara Angga yang menanyakan tentang dia membaca di medsos katanya Rasulullah SAW itu dilahirkan dari seorang ibu yang kafir itu. Padahal yang kita kenal adalah orang tua Rasulullah SAW hidup di masa fatrah. Yang kedua dari Bapak yang tidak disebutkan namanya, beliau mengatakan akidah kita adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang identik dengan Asy'ariyah wal Maturidiyah. Yang menjadi pertanyaan, Imam Abu Hasan al-Asy'ari lahir jauh-jauh setelah masanya Rasulullah. Terus apa akidah yang dipegang oleh kaum muslimin sebelum kelahiran Abu Hasan al-Asy'ari ini? Seperti itu mungkin pertanyaannya. BK Yang pertama tentang kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut para ulama yang kita ikuti, kedua orang tua Rasulullah itu termasuk orang yang selamat di akhirat, gak masuk neraka, masuk surga. Mengapa 3 jalan? Yang pertama, kedua orang tua Rasulullah hidup pada masa fatrah. Masa fatrah itu artinya masa yang jauh dari kenabian sebelumnya, di mana informasi tentang ajaran nabi-nabi sebelumnya sudah habis dan tidak mengikuti masa kenabian berikutnya. Orang yang hidup pada masa fatrah dijamin selamat berdasarkan ayat Al-Quran. Beberapa ayat diantaranya, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulah. Dan kami tidaklah menurunkan azab, kami tidaklah menyiksa hingga kami mengutus seorang rasul. Ini maslak yang pertama. Kemudian maslak yang kedua. Maslak yang kedua, ini banyak juga ulama. Kedua orang tua Rasulullah itu orang mukmin, bukan orang kafir, bukan penyembah berhala. Mengapa begitu? Di dalam Al-Quran ada ayat Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, yang melihatmu ketika berdiri dan perpindahanmu di antara orang-orang yang sujud. Artinya apa? Rasulullah itu berpindah dari laki ke laki, dari perempuan ke perempuan, orang sujud semua. Artinya bukan orang musyrik. Ini dalil kedua. Dan memang ada riwayat bahwa Siti Aminah itu orang mukmin, bukan orang kafir. Ada riwayat. Itu maslak yang kedua. Kemudian maslak yang ketiga,
Ini maslak lemah tetapi oleh sebagian ulama digunakan. Maslak yang ketiga, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar ayah ibunya dihidupkan lagi. Setelah hidup, lalu beliau berdua beriman, setelah itu meninggal lagi. Ini ada maslak yang seperti ini. Ini maslak metode manhaj para ulama yang mengatakan kedua orang tua Rasulullah ini selamat. Adapun bahwa ibu Rasulullah menyembah berhala, gak ada riwayat begitu. Itu mereka itu buat-buat. Coba di kitab apa ibu Rasulullah menyembah berhala? Gak ada itu. Gak ada. Paling-paling riwayat yang ada di dalam Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim ya, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aina abik?" Rasulullah, ayahku di mana? Baginda menjawab, "Abu kafinnar." Ayahmu masuk neraka. Lalu orang ini pergi. Karena kelihatannya murung, gak enak dipanggil lagi. Rasulullah berkata, "Inna abi wa abaka finnar." Ayahku dan ayahmu ke neraka juga. Ini satu riwayat. Cuma riwayat ini oleh para ulama dianggap kurang kuat. Mengapa kurang kuat? Pertama dari segi riwayat, dari segi sanad. Riwayat yang lebih kuat, Rasulullah tidak bersabda ayahku dan ayahmu masuk neraka. Tetapi bagaimana ketika orang itu bertanya, "Aina abuka ya Rasulullah?" Ayahmu ada di mana? Rasulullah menjawab, "Idza mararta biqabri kafirin fabashshirhu binnar." Kalau kamu lewat berjumpa dengan kuburan orang kafir, sampaikan pada dia kamu masuk neraka. Riwayat yang kuat seperti itu. Sehingga kata sahabat ini, saya menyesal tanya itu pada Rasulullah dulu. Kenapa setiap bertemu kuburan orang kafir saya harus menyampaikan pesan Rasulullah, kamu masuk neraka. Ini pertama. Yang kedua, seandainya hadis ini sahih, masih bisa ditakwil. Takwilannya gimana? Kata sebagian ulama, yang dimaksud dengan ayah, oh ini bukan ayah beliau Abdullah, tetapi maksudnya adalah pamannya Abu Thalib. Karena Abu Thalib itu meninggal, Rasulullah sudah diutus dan tidak mau beriman. Kalau Abdullah ini meninggal, Rasulullah baru 2 bulan di dalam kandungan dan tidak mengikuti kelahirannya, apalagi masa kenabian. Itu cara menjawab masalah orang-orang Wahabi. Orang Wahabi ini kalau ngomong kembali pada Quran dan hadis. Tapi hadis itu gak semuanya yang mereka tahu. Yang diambil cuma Sahih Muslim. Dan itu cuma 2 hadis di Sahih Muslim. Yang pertama, semua bid'ah sesat. Yang kedua, orang tua Nabi masuk neraka. Yang lain mereka gak pernah dengar, gak pernah tahu. Saya perhatikan begitu. Katanya kembali kepada Quran hadis. Loh kok cuma itu hadisnya? Ini masalah Sahih Muslim. Wahabi kadang ngomong itu hadis Sahih Muslim, kok didhaifkan? Jawaban kita, guru kamu Al-Albani mendhaifkan banyak hadis Bukhari. Siapa guru kamu itu? Ini pertanyaan pertama. Terus kedua, Imam Asy'ari ini kan hidup pada akhir abad ketiga, awal abad keempat. Kita ini kan ikut mazhab beliau. Sebelum beliau ini umat Islam mazhabnya apa? Imam Asy'ari selaku imam mazhab ini tidak membuat akidah baru, tidak membuat ajaran baru. Imam Asy'ari ini hanya membangun metodologi untuk membela, mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berlangsung sejak masa Rasulullah SAW. Jadi yang dibuat oleh Imam Asy'ari ini metodologinya, kalau isinya ya Al-Quran dan hadis. Misalnya Imam Asy'ari ini tentang ketuhanan, konsepnya sifat 20, wujud, qidam, baqa. Apakah Allah ada? Wujud. Sejak kapan? Qidam. Sampai kapan? Baqa. Seperti apa mukhalafatul hawadisi? Ada di mana qiyamuhu binafsi? Ada berapa wahdaniyat? Sejak Rasulullah seperti itu memang akidahnya. Imam Asy'ari ini hanya membangun metodologi.
Apa dikira jangan-jangan dulu sebelumnya gak ada yang beriman Allah wujud? Ya bukan orang Islam namanya kalau gak beriman Allah wujud. Artinya apa? Imam Asy'ari ini membangun metodologi. Seberapa penting metodologi yang dibangun Imam Asy'ari? Sangat penting. Pentingnya di mana? Melawan metodologi rasional yang disebarkan oleh faham Mu'tazilah. Mu'tazilah sekarang sudah tidak ada. Tetapi metodologi Mu'tazilah dan ideologinya disebarkan dan diadopsi oleh orang-orang Syiah. Ini yang mampu mengalahkan orang Syiah hanya orang Asy'ariyah. Orang Wahabi gak bisa. Wahabi ini walaupun mengaku Ahlus Sunnah, debat dengan Syiah gak berani. Gak berani. Tahun 2008 orang Wahabi mengadakan daurah tentang Syiah di Bogor. Saya ngirimkan anak-anak murid dari Jember 2 orang. Dibilang sama murid saya, Ustaz, kita ini jangan daurah terus masalah Syiah. Ya apa? Debat aja, cari orang Syiah ajak debat. Apa kata mereka? Jangan katanya. Kenapa? Nanti kalau kita kalah jadi fitnah. Wahabi itu takut kalah, sama Syiah takut. Kalau Asy'ariyah gak takut sama Syiah. Mengapa? Asy'ariyah ini ahli dalil-dalil akli. Memang yang mampu mengalahkan metodologi rasional ini metodologi rasionalnya Mu'tazilah hanya metodologi rasionalnya Imam Asy'ari. Kalah kalau sama Asy'ariyah itu. Jadi artinya apa? Imam Asy'ari ini bukan membuat ajaran baru, tetapi membangun metodologi untuk menjaga, mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya itu. Jadi kalau akidahnya ya akidah sebelumnya, memang akidahnya mayoritas ulama salaf. Umat Islam dari dulu mayoritas akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, itulah penjelasan tadi dari Kiai. Mungkin sesi ini adalah sesi yang terakhir kami berikan kepada 2 orang pekerja lagi untuk sesi yang terakhir. Setelah ini dijawab oleh Kiai dan setelah itu kita tutup dengan doa. Mungkin masih ada yang ingin bertanya, Bapak? Silakan satunya lagi disiapkan pertanyaan supaya tidak terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmud dari Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Maaf ya, ini di luar tema. Saya dengar dari Ibu Kiai kalau kita belajar Al-Quran itu harus memiliki guru dengan kita melihat tontonan dari istilahnya dari Pak Kiai, apakah itu bisa dibilang sudah punya guru sambil kita menunggu mencari guru itu karena belum dapat guru. Kedua, mohon maaf, apakah di dalam para nabi itu atau sahabat itu ada yang mengalami masa-masa perceraian yang terjadi? Karena di sekarang ini kan banyak orang yang pada bercerai dengan alasan tertentu dan atau itu bukan dari kaum dan itu. Terima kasih, maaf kalau pertanyaan saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua boleh ulang. Bercerai. Ada satu lagi untuk yang terakhir, boleh Bapak? Pertanyaan yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ahmad Hidayat dari Pulau Bali. Alhamdulillah di sini saya datang bertemu dengan pertanyaan saya, Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah sering dijadikan bahan atau sering dijadikan bahan yang juga memahami dalam berpendapat. Pertanyaan saya, apakah benar fakta-fakta dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu memang
sejalan ataupun dengan apa yang Wahabi ini katakan ataupun sering keluarkan. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama dari saudara Junaidi, yaitu belajar Al-Quran gimana kalau di medsos ataupun di televisi sebelum memiliki guru. Yang kedua, apakah zaman Nabi banyak perceraian yang seperti halnya di zaman kita ini? Terima kasih untuk jawaban pertama. Pertanyaan pertama, berguru melalui medsos gak apa-apa, asalkan gurunya itu memang ahlus sunnah wal jamaah, ya. Jadi pilih-pilih di medsos itu, karena Wahabi juga banyak masuk YouTube. Kalau Wahabi ya hati-hatilah, gak apa-apa. Cuma lebih bagus memang talaki secara langsung dalam ilmu agama seperti itu. Lalu yang kedua, masalah perceraian. Perceraian itu sejak masa Rasulullah sudah ada. Cuma lalu bagaimana hukumnya? Bercerai itu halal, cuma gak bagus. Makanya di dalam hadis, abghadul halal ilallah at-talaq. Perkara halal yang paling gak disukai oleh Allah itu talak, cerai. Makanya kalau bisa ada persoalan dalam rumah tangga, kalau bisa dipertahankan, pertahankan saja. Kecuali kalau alasan syar'i atau gak kuat, gak apa-apa. Kalau bisa dipertahankan. Itu pertanyaan pertama. Yang terakhir? Yang terakhir pertanyaan dari Ahmad Hidayat yang mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah sering dijadikan rujukan oleh orang-orang Salafi Wahabi. Apakah fatwa beliau Ibnu Taimiyah sesuai dengan apa yang hadis lain? Nah, Wahabi ini ya memang rujukan utamanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, Utsaimin, bin Baz, semuanya kepada Ibnu Taimiyah. Cuma begini, dalam beberapa persoalan Ibnu Taimiyah itu ada yang tidak salah. Wahabi biasanya gak mau walaupun dari Ibnu Taimiyah. Wahabi ini selalu ikut yang keliru memang. Ini Wahabi. Kalau Ibnu Taimiyah punya dua pendapat, satunya benar, satunya keliru, Wahabi ikut yang keliru. Kalau Ibnu Taimiyah punya pendapat benar, gak sama dengan Wahabi, Ibnu Taimiyah dianggap keliru, dia benar sendiri. Ini mereka. Jadi lucu Wahabi ini. Dan lagi kitab-kitab yang dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah itu sulit dicari kebenarannya. Mengapa? Karena gak ada sanad yang muttasil. Itu lagi. Yang kedua, Ibnu Taimiyah ini meninggal dunia sudah kira-kira 700 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih ngarang kitab. Yang ngarang Wahabi, dikasih nama Ibnu Taimiyah. Makanya kalau lihat di toko-toko, di internet, nanti ada kitab baru, li Syekhil Islam Ibnu Taimiyah. Orangnya sudah meninggal masih ngarang kitab. Dan ini tidak hanya berlaku pada Ibnu Taimiyah. Ulama-ulama Wahabi, misalnya Syekh bin Utsaimin, kan sudah meninggal, sampai sekarang masih ngarang kitab. Ya murid-muridnya yang ngarangkan dibilang Utsaimin. Mengapa? Ya mungkin karena dibilang karangan dia agak dibaca, gak laku. Biar laku dikasih nama orang dulu. Makanya hati-hati dengan karangan Ibnu Taimiyah itu, karena memang fatwanya seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijaga di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.